Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki di hari yang ke-20 di bulan Ramadan. Dan itu maknanya berarti kita akan memasuki puncak dan inti dari ibadah di bulan Ramadan, yaitu 10 yang akhir disebutkan dalam banyak dalil-dalil menunjukkan dia adalah malam-malam yang istimewa. Ya, sebagaimana Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yajtahidu fi al-ashil awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairiha. Bahwasanya Nabi SAW beliau bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan, tidak seperti di malam-malam sebelumnya. Kita akan membaca kitab atau risalah dari karya Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, ya, di pembahasan tentang bagaimana mengisi 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Yang punya kitabnya kita di halaman 62 ya, 62 63. Kalau babnya ini bab yang ke-24. Bab yang ke-24, al-hathu ala ziyadatil ijtihadi fil a'mali salihah fil asril akhiri min Ramadan. Anjuran untuk menambah kesungguhan di dalam beramal saleh di 10 yang akhir di Ramadan atau 10 yang akhir di bulan Ramadan. Ya. Dalam cetakan yang lain, Syekh Fauzan memberikan muqaddimah yang sangat bagus. Kalau kita baca, beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan ala sairi syuhur. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan bulan Ramadan ala sairi asyhur dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi Allah memilih bulan Ramadan di antara bulan kemuliaan, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan bulan mubarak, bulan yang penuh berkah. Wa khassal 'ashra al-awakhir bi 'azimil ujur, dan mengkhususkan dari Ramadan itu 10 yang akhirnya, ya, dengan 'azimil ujur, dengan sebesar-besar atau dengan besarnya pahala-pahala. Dan para ulama dahulu itu ada 10 yang keramat istilahnya. Pertama 10 awal bulan Dzulhijjah, ya. Terus yang kedua 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir di bulan 10 awal di bulan Muharram, dan 10 akhir di malam-malam bulan Ramadan. Ya. 10 awal Dzulhijjah, kemudian 10 awal Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Itu 10, yakni hari-hari malam-malam yang dimuliakan oleh para as-salaf. Taib. Hatha ala takhsisil 'ashril awakhir bimazid ijtihadin fil ibadah li'annaha khitamu syahri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan untuk mengkhususkan, ya, 10 yang akhir Ramadan bimazid ijtihadin fil ibadah, dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Di antara hikmahnya kenapa? Kata beliau, li'annaha khitamu syahri, karena 10 akhir berarti penutup dari bulan Ramadan. Wal a'malu bil khawatim, sementara amalan-amalan itu tergantung dari penutupnya. Ya, amalan-amalan itu tergantung akhirnya. Lalu beliau mengatakan dari muqaddimah yang dalam cetakan antum, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Kemudian semoga salawat dan salam ala nabiyina Muhammadin, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, kepada para sahabatnya, wa kulli, dan kepada setiap man tabi'ahu yang mengikuti beliau Rasulullah, bihsanin, dengan baik,
ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amma ba'd. Kata beliau, amma ba'du. Taib, ayyuhal muslimun, wahai saudaraku kaum muslimin, innakum fi ashri mubarakah, sesungguhnya kalian sekarang berada di 10 yang akhir di bulan Ramadan. Hiyal ashrul awakhiru min syahri Ramadan, yang dia adalah 10 akhir di bulan Ramadan. Jadi saya mengatakan 10 ini 10 yang berkah. 10 yang mana yang berkah? 10 yang akhir di bulan Ramadan. Ya, 10 yang akhir di bulan Ramadan. Taib. Kemudian ja'alahallahu mausiman lil'itaqi minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya 10 yang akhir itu merupakan musim, yakni waktu-waktu musim-musim untuk membebaskan kita hamba-hamba ini dari api neraka. Ya, di sini Syekh berisyarat atau mengisyaratkan di sini bahwa 10 yang akhir merupakan pembebasan dari neraka adalah beliau berdasarkan hadis ya yang dhaif hadisnya. Sebagian ulama ya mendhaifkan bahwasanya bulan Ramadan itu dibagi 3, syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ya, bulan Ramadan itu bulan yang awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya pembebasan dari api neraka. Maka di sini Syekh ya seolah berdalil dengan hadis tersebut. Maka beliau mengatakan hiyal ashrul awakhiru min syahri ramadhana ja'alaha Allahu mausiman lil i'taqi minan nar. Yang dia adalah 10 akhir Ramadan yang Allah jadikan dia itu sebagai musim untuk membebaskan kita dari api neraka. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussu hadhihi al-ashra bil ijtihad fil a'mal. Dan Nabi juga telah mengkhususkan 10 akhir Ramadan ini merupakan khususan untuk ijtihad, yakni bersungguh-sungguh fil a'mal, untuk beramal saleh, aksar min ghairiha, lebih banyak dari yang lainnya. Yakni lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya. Taib. Kama fi sahih Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam sahih Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhiri ma lam yajtahid fi ghairiha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan, tidak sesungguh-sungguhnya beliau, tidak seperti sungguh-sungguhnya beliau di hari-hari yang lainnya. Taib. Ini menunjukkan para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijamin oleh Allah, ya, dijamin kedudukannya, dijamin tempat tinggalnya kelak di surga, manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa, tapi begitu musim-musim ibadah beliau serius. Maka tentu lebih pantas lagi kita untuk melakukan hal itu. Karena Nabi sudah dijamin, ya, qad ghafarallahu lahu ma taqaddama minan bi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu sudah diampuni dosanya yang lalu ataupun yang akan datang. Maka tentu kita lebih tepat, lebih layak, lebih pantas untuk bersungguh-sungguh di 10 malam yang akhir ini, atau di 10 hari yang akhir ini. Wa fi sahihaini an Aisyah, dan di dalam sahihain yakni Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, idza dakhala al-ashru, apabila masuk di 10 yang akhir Ramadan, sadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, yakni menghidupkan malam yakni beribadah, kemudian wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan para istrinya. Ya, Imam Nawawi mengatakan maksud mengencangkan yakni kain sarungnya ini ada 2 makna. Makna yang pertama yakni i'tizalun nisa. Kata Imam Nawawi, makna yang pertama menjauhi istri, tidak jima. Kenapa? Karena al-insyighal ya bil ibadah, yakni disibukkan dengan ibadah, sehingga beliau Rasulullah SAW tidak fokus kepada istrinya. Yang halalnya halal, namun beliau menjauh demi fokus ibadah. Atau makna yang kedua, maksud dari yakni syadda mi'zarahu, mengencangkan kain sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, itu maknanya yakni menyingsingkan lengan baju kalau bahasa kita.
yakni menyingsingkan lengan baju, yakni betul-betul sungguh-sungguh serius, fokus. Ya. Yakni bersungguh-sungguh dalam beribadah. Itu makna dari syadda mi'zarahu. Adapun wahya lailahu maknanya menghidupkan malam jelas dengan beribadah. Wa aiqadha lahu juga maknanya yakni membangunkan istri juga untuk beribadah. Nah, di sini menunjukkan dari hadis-hadis tadi para jemaah ada beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya Nabi SAW begitu bersungguh-sungguhnya dalam beribadah padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau. Yani beliau sudah memiliki banyak keistimewaan, tapi ketika 10 akhir Ramadan beliau begitu seriusnya. Ya, syiddatu ijtihadin Nabi. Begitu sungguh-sungguhnya Nabi dalam beribadah. Tapi yang kedua, bahwa di antara petunjuk Nabi dan orang berarti yang melakukannya telah mengikuti petunjuk Nabi, ritme ibadah itu bertambah jemaah. Maka mari mulai malam nanti ini kita. Jadi mulai malam nanti itu malam 21, bisa jadi nanti malam Lailatul Qadar. Ya. Karena malam Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil, di 10 malam yang akhir. Maka mari dari mulai malam kita harus beda. Karena kalau ada muslim di bulan Ramadan ini di 10 akhir tidak ada beda dengan di awal, maka berarti dia tidak betul-betul mengisinya di 10 malam yang akhir. Dan dia tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita harus beda. Kalau kemarin-kemarin kita tarawih pada Isya selesai misalnya, nah nanti harus didobelkan para jemaah. Kalau kemarin baca Qur'annya nih, kalau kemarin baca Qur'an cuma sekian, nah ini mulai malam nanti harus tambah. Itu menunjukkan dia ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah jelas mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashil awakhir min Ramadan ma lam yajtahid fi ghairiha. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Maka berarti kalau ada orang Islam masih sama dengan malam sebelumnya, berarti dia belum ittiba kepada Nabi, dan dikhawatirkan kita diharamkan mendapat kebaikan Lailatul Qadar. Dikhawatirkan. Maka mari para jamaah sekalian, ya, tarawih kita nanti pada Isya tarawih. Baik, 10 rakaat. Ya, jangan witir dulu. 10 rakaat. Nanti bangun lagi jam 3 atau bangun setengah 3, sholat lagi 11 rakaat. Ya, jadi banyak. Dan maknanya kita telah menghidupkan malam yang banyak bersama keluarga. Ya, demikian pula baca Quran. Kalau kemarin cuma selembar sehari, 2 lembar sehari, 3 lembar sehari, ya, yang 1 juz sehari ditambah. Karena ini 10 yang akhir. Ini asul awakhir min Ramadan. Ini saatnya untuk kita sungguh-sungguh, dan bisa jadi jemaah sekalian, di antara kita mungkin ada yang lalai di malam-malam sebelumnya. Di antara kita mungkin yang tidak baca Quran, bahkan mungkin ada yang tidak pernah baca Quran sama sekali. Ada yang tidak pernah baca Quran sama sekali. Besok ini malam nanti, dimulai hari ini kesempatan kita untuk menebus kesalahan kita jemaah. Karena ingat kaidahnya tadi, kata Syekh Hafidhahullah, Syekh Fauzan Hafidhahullah mengatakan, ini adalah penutup bulan. Sementara kaidahnya al-a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya. Jadi seorang muslim sukses tidaknya Ramadan tergantung malam nanti. Tergantung malam-malam nanti. Sukses tidaknya Ramadan para jamaah sekalian. Maka mari kesempatan ini jangan disia-siakan. Ya, ini di antara faedah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengisi di akhir Ramadan dengan bersungguh-sungguh belum menghidupkannya. Kemudian dianjurkan istihbab iqad al-ahli li salatil lail. Dianjurkan untuk membangunkan keluarga. Jadi anak istri kita dikepruk-kepruk, ayo bangun, ciprati dengan air, siram dengan air, bangun. Demikian di antara adab-adabnya para jamaah sekalian. Ya. Baik, kita lanjutkan apa kata Syekh di sini. Beliau mengatakan, wa hada syamilun lijtihadi fil qiraati was salati wal dzikri was sadaqati wa ghairi dzalik. Dan ini mencakup, yakni yang dimaksud bersungguh-sungguh ini dalam hal apa? Bukan salat saja. Ini mencakup al-ijtihad, bersungguh-sungguh fil qiraah, dalam membaca Al-Qur'an. Ini tingkatkan baca Qur'annya. Wassalah, demikian pula salatnya. Wadzikri, zikir pagi petang, zikir-zikir yang mutlaknya dia perbanyak baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Demikian pula sedekah.
Maka kemarin saya sarankan dalam pembahasan yang kemarin-kemarin, coba sedekah pun kita lakukan di malam hari. Karena ini malam-malam yang utama. Ya, sedekah pun di malam hari. Misalnya transfer uang di malam hari. Ya. Jadi supaya apa? Supaya ini kita mendapatkan keberkahan malam-malam Lailatul Qadar. Ya. Oleh karena itu kata Syekh di sini wasadaqah wa ghairi dzalik dan yang lain-lain dari ibadah. Intinya perbanyak ibadah, bukan hanya salat malam, terkhusus salat malam, karena memang orang yang di bulan Ramadan maka ada dua jihad yang utama. Pertama, siyam bin nahar wal qiyam bil lail. Ya. Puasa di siang hari dan jihad dengan salat di malam harinya. Taib. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatafarragu, perhatikan, fi hadhil ashri. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatafarrag yani betul-betul meluangkan waktu para jemaah. Coba bayangkan Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah segala-galanya, keutamaannya dan semisalnya. Namun beliau yatafarragu, beliau betul-betul meluangkan waktu fi hadhil ashri litilkal a'mal. Di 10 yang akhir ini untuk beramal tersebut. Ya. Maka kita tolong diperhatikan semua jenis gangguan. Biasanya nih kita HP, kerjaan dan yang semisal. Mari ini kita tahun depan belum tentu kita mendapatkan bulan Ramadan, belum tentu tahun depan kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam-malam kemuliaan ini. Maka manfaatkan perjamaah setiap ada kesempatan. Ya. Fayambagi laka ayyuhal muslim. Kata Syekh Fauzan, maka selayaknya, sepantasnya bagi engkau wahai seorang muslim, al-iktida'u bin nabiyyika, untuk meneladani nabimu, fatafarragu min a'mali dunya, maka engkau hilangkan, ya, yakni melepaskan, ya, melepaskan amalan-amalan dunia. Kalaupun tidak bisa kita melepaskan total, antukhaffif, ya, atau tukhaffifu minha, atau engkau kurangi aktivitas dunianya. Yang kerja minta cuti, yang kerja ini 10 malam akhir, 10 akhir Ramadan minta cuti, potong gaji nggak apa-apa, Allah yang memberi rezeki insyaallah. Ya, apalagi sekarang, dan ini kesempatan kita di masa isolasi, tentu lebih banyak manusia di dalam rumah, maka bisa insyaallah lebih fokus untuk meninggalkan dunia. Fokus ibadah lebih memungkinkan. Namun syaitan tetap berjamaah. Setan tidak mau diam. Tetap disibukkan. Kita dengan apa biasanya? Dengan HP. Main HP. Kadang-kadang ada orang alasannya, ini juga saya HP, baca Quran. Iya baca Quran. Makanya usahakan di mushaf baca Quran berjamaah. Di mushaf baca Quran itu. 2 faedah. Kalau di mushaf kita tidak akan bisa diganggu dengan yang lain. Yang kedua, di mushaf kita bisa ibadah melihat mushaf. Bahkan ada tambahan yang ketiga, bahwa orang yang membaca mushaf berarti dia telah menghilangkan bentuk menghajar Al-Quran. Karena orang yang termasuk menghajar Al-Quran bukan hanya yang tidak baca Quran, tapi orang yang punya mushaf tidak pernah dibuka sama sekali. Walaupun dia masih baca dalam hafalannya. Mungkin ada orang baca Quran dari hafalannya, Qurannya mushaf punya di rumah, tidak pernah dibaca. Ini juga termasuk bentuk menghajar terhadap Al-Quran. Ya. Karena kalau baca mushaf melalui aplikasi di HP atau baca Quran melalui mushaf yang ada di dalam HP, dalam aplikasi, itu nanti juga banyak godaan. Baca mushafnya di HP. Berapa ayat, separuh kita baca dari surat Al-Quran. Ada chat masuk. Apalagi nggak di silent. Sudah nanti kita tersibukkan lagi dengan membaca chattingan. Akhirnya baca Qurannya enggak. Malah chatting malah kelupaan terus, malah browsing. Ini musibah, ya. Maka kata Syekh di sini, kata beliau, fayambaghi laka ayyuhal muslim al-iktida'u bin nabiyyika fatatafarragu min a'mali dunya aw tukhaffifu minha. Ya. Maka kalau bisa melepaskan semua amalan-amalan dunia total, kalau bisa, seperti kalau kita tidak ada wabah ini i'tikaf di masjid. Kalau bisa, kalau tidak pun kurangi. Ya, untuk apa? Li tuwaffira waqtan lil ishtighal bit ta'ah. Ya, hal itu supaya yakni
bisa memiliki waktu untuk disibukkan dengan ketaatan fi hadhil ashril mubarakah, di waktu 10 terakhir yang penuh berkah ini. Baik. Kemudian wa min khasa'is hadhil ashri, dan di antara keistimewaan 10 akhir Ramadan, yakni apa yang istimewa di 10 akhir Ramadan, al-ijtihad fi qiyamil lail, adalah yakni ciri khas maksudnya di sini ya. Yani khususnya itu apa? Ciri khas. Yani kalau orang tidak melakukan ini berarti dia tidak memasuki 10 Ramadan sesuai dengan ciri khasnya. Ya, tidak sesuai berarti. Nah, apa ciri khas 10 akhir Ramadan? Kata beliau, qiyamul lail wa tatwilus shalah. Yani dengan qiyamul lail, dan bukan sekedar qiyamul lail, tapi salatnya tatwil, diperpanjang. Bagaimana memperpanjang salatnya? Bitamdidil qiyami warruku'i wassujudi wattatwilil qiraah. Ya. Jadi yang diperpanjang berdirinya. Berdiri. Oleh karena itu Nabi pernah ditanya para jemaah, "Ya Rasulullah, ayu salati afdal?" Ya Rasul, salat yang paling mantap itu yang salat bagaimana? Apa kata Nabi? Afdhalus shalah tulul qunut. Salat yang mantap itu yang paling lama berdirinya lama. Makanya Rasulullah SAW itu kenapa kalau salat malam sampai ya diibaratkan bengkak telapak kakinya, saking lamanya, saking lama berdirinya jemaah. Adapun sebagian kita ya kalau tidak hafal nggak apa-apa. Sebagian kita tahajud itu subhanallah dengan kulhu, dengan kuliah, kulhu kuliah, atau dengan 3 kul. Tapi tidak apa-apalah, apalagi sekarang banyak yang jadi imam dadakan sekarang, mengimami anak istrinya. Tidak apa-apa insyaAllah. Namun seorang muslim berusaha lah. Masa sudah 40 tahun, 50 tahun, hafalan Qur'annya tidak nambah. Namun kalau seorang muslim ingin memperpanjang bacaan namun hafalan tidak banyak, boleh ya membaca mushaf. Dibaca mushaf supaya panjang. Karena di antara ciri khas, perhatikan kata Syekh, wa min khasa'is hadhil ashri al-ijtihadu fi qiyamil lail. Di antara kekhususan, keistimewaan 10 malam yang akhir Ramadan adalah bersungguh-sungguh di salat malam. Dan wat tatwili, bersungguh-sungguh untuk memperpanjang salat. Bitamdidil qiyam, dengan lama berdiri. Wa ruku', juga ruku'nya. Coba ruku', subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Terus perpanjang ruku' banyak. Kemudian bangkit, Sami Allah liman hamidah. Kemudian di sujud juga perbanyak sujud. Kesempatan untuk perbanyak doa para jemaah. Perbanyak doa. Sebab Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'aksiru du'a. Fa'aksiru du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hamba adalah ketika hamba sedang sujud, kata Rasulullah. Ketika hamba sedang sujud maka perbanyak doa. Ya. Perbanyak doa. Itu sedekat-dekat Allah dengan hamba. Hamba sedang meletakkan dahinya di tanah, di bumi. Dan Allah ala ra'arsh istawa. Allah beristirahat di atas arsh. Allah di atas sana. Subhanallah. Namun kata Allah dekat saat orang sedang sujud. Demikian pula ketika mau salam, perbanyak doa berjamaah. Jadi kesempatan untuk sholat tahajud di 10 malam yang akhir Ramadan ini, kesempatan untuk memperbanyak kita doa. Apalagi dibolehkan juga kunut, disunahkan kunut di dalam doa kunut. Ya, dan disimpulkan kemarin pada pembahasan yang lalu, kunut itu boleh qabla ruku, boleh ba'da ruku. Namun para ulama ada yang merinci, kalau sebelum ruku itu kunut-kunut yang bukan kunut nazilah. Adapun kunut nazilah ba'da ruku. Nah, kita sekarang ini kunut bukan kunut nazilah namanya, tapi kunut witir, kunut Ramadan. Maka qabla ruku'. Yani kita setelah baca surah Al-Ikhlas, ya, kita baca surah Al-Ikhlas, kita langsung doa kunut. Belum ruku' itu langsung kunut. Setelah baca surat Al-Qur'an kunut, nah, setelah itu baru Allahu Akbar ruku'. Sudah itu sami Allah kemudian sujud. Itu kalau kita kunut di salat apa? Di salat yang kunut yang bukan kunut nazilah. Ya, bukan kunut hajah. Seperti kunut Ramadan atau kunut witir. Karena kunut ada 3 macam saja. Yang pertama kunut nazilah, yang kedua kunut witir sepanjang tahun, dan yang ketiga kunut Ramadan yang dilakukan separuh dari Ramadan. Adapun kunut witir sepanjang tahun namun tidak didawamkan. Karena tidak ada riwayat Nabi mendawamkan kunut
witir. Namun sesekali dibolehkan kalau ada seorang ada hajat mungkin untuk melakukan kunut. Adapun kunut subuh diperselisihkan. Baik. Kemudian jemaah sekalian, kita lanjutkan. Wa tatwilil qiraah, dan juga memperpanjang bacaan. Jadi kalau kita sholat malam, tahajud, apalagi qiyamul Ramadan, diperpanjang bacaannya. Ya. 1 lembar misalnya 1 rakaat, ya, atau setengah lembar, dibiasakan berjemaah. Wa iqadil ahli wal aulad. Di antara ciri khasnya adalah juga membangunkan istri dan anak-anak keluarga liyusyarikul muslimin, agar mereka bergabung bersama kaum muslimin. Maksudnya ini kalau tarawih di masjid, ya. Karena pembahasan beliau ini ketika sedang tidak ada wabah tentunya. Fi idhari hadhihi syairah, yakni dalam rangka untuk menampakkan syiar. Jadi tarawih di masjid itu syiar. Bagaimana kaum muslimin berbondong-bondong tarawih di masjid. Ini menggentarkan musuh-musuh Islam para jemaah, menggentarkan orang-orang kafir. Berbondong-bondong mereka ke masjid. Semua masjid sibuk, semua masjid terang benderang. Semua masjid mereka melantunkan ayat-ayat Allah di bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan. Apalagi di 10 malam-malam yang akhir. Juga tahajudnya nanti di jam 2, jam 3. Ini menunjukkan syiar agama kita. Nah, begitu cara menunjukkan syiar. Ini bukan dibuat-buat dengan drum band, ya, atau dengan ganggu orang, makan sahur sambil subhanallah kayak preman, ya. Gayanya itu ada yang semua dipukulin, ember butut dipukulin, ganggu orang, subhanallah jamaah. Itu ditanya kenapa itu katanya syiar, sambil membangunkan, yakni sambil teriak-teriak di speaker di toa masjid. Ini tidak boleh jamaah. Tidak boleh. So, muslimin dia punya waktu kapan dia sahur, kapan dia salat malamnya dan yang semisalnya. Ya, jadi syiar tarawih di masjid itu syiar. Adzan itu syiar. Salat Id ke lapangan itu syiar. Ya. Bahkan saking afdolnya syiarnya itu kalau berangkat dan kembalikan beda jalan supaya nampak syiarnya. Demikian pula kalau zakat itu bukan dengan uang. Kalau dengan uang tidak ada syiarnya. Tapi dengan beras, terkumpul beras, dibagi beras, makanan-makanan pokok, itu syiar. Jadi syiar itu sesuai dengan syariat. Ya. Taib, wa yashtariku fil ajri wa yatarabbu 'alal ibadah. Ya, dalam rangka apa kita bangunkan anak istri kita? Dalam rangka mereka juga mendapat bagian pahala, ya. Dan juga wa yatarabbu dalam rangka mendidik atau terdidik sehingga mereka dengan beribadah. Karena Ramadan adalah bulan madrasah, bulan pendidikan. Ini kita nih sekarang tahajud supaya terbiasa nanti selepas Ramadan kita bertahajud. Kita sekarang memperbanyak baca Quran supaya selepas Ramadan kita terbiasa. Taib, wa qad ghafila katsirun minan nas an auladihim. Kata Syekh, sungguh banyak di antara manusia yang telah lalai, melalaikan auladihim, anak-anak mereka. Fatarakuhum yahimuna fi syawari'. Jadi mereka para orang tua membiarkan anak-anak mereka itu keluyuran, ya. Keluyuran di jalan-jalan, wa yazharuna lil-la'ab was-safa. Mereka begadang tapi bukan untuk ibadah, begadang untuk la'ab, untuk main-main, was-safa untuk melakukan hal yang sia-sia, kebodohan. Wala yahtarimuna hadhihi layali. Mereka tidak menghormati, kata Syekh. Mereka tidak memuliakan malam-malam ini. Ini malam-malam Lailatul Qadar. Ini malam-malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu laha manzilatun fi nufusihim, dan malam-malam ini tidak memiliki tempat di hati-hati mereka karena tidak ada iman. Ya, imannya lemah. Karena mereka tidak ada ghirah lagi dan tidak terdidik para jamaah sekalian. Taib. Wa hada sebabnya kenapa? Min su'it tarbiyah. Ini sebabnya karena buruknya pelajaran atau buruknya pendidikan dari orang tua. Wa innahu, dan perhatikan berjamaah, ini suatu yang indah nasihat dari beliau dan menggentarkan kita juga. Kata beliau sesungguhnya, limanil hirmanil wadih wal khusranil mubin. Di antara perkara yang terhalangi dan kerugian yang nyata dan jelas, anta tiahadihi layali, yaitu malam-malam ini datang, watantahi kemudian berlalu. Jadi malam-malam mulia ini datang, kemudian selesai sudah.
Sementara katsirun minan nas fi ghaflah. Sementara manusia dalam keadaan lalai. Dia tidak mengisinya dan beribadah. Dianggapnya sama saja antara Ramadan dan Ramadan, atau sama saja antara awal Ramadan, tengah Ramadan dan akhir Ramadan. Enggak peduli mereka. Akhirnya mereka mu'riduna, berpaling, la yahtammuna laha, mereka tidak pedulikan. Wala yastafiduna minha, mereka tidak bisa mengambil manfaat. Ini orang-orang yang rugi. Dan Syekh ngomong begini, ada dalilnya dalam hadis, kata Nabi, ragima anf man adraka Ramadan falam yughfar lah. Ragima anf, rugi, hina. Siapa dia? Orang yang ketemu Ramadan, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, namun dalam keadaan dosanya tidak terampuni, para jemaah. Itu orang-orang yang merugi, ya, orang-orang yang hina, orang-orang yang celaka. Dan itu didoakan malaikat Jibril, Nabi mengaminkan, jemaah. Ya. Fa'abadahullah, Allah jauhkan dia dari rahmat. Ya. Makanya banyak-banyak dalam hadis disebutkan orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar atau orang yang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, itu memang benar-benar orang yang telah diharamkan kebaikan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Perhatikan kata Syekh. Jadi sesungguhnya orang yang terhalangi sangat jelas dan mendapat kerugian yang nyata, anta hadhihi layali, datang malam-malam ini, wa tantahi, lalu berakhir, wa katsirun minan nas fi ghaflah mu'ridun la yahtamuna laha wa la yastafiduna minha. Lalai mereka dan tidak mau mengambil manfaat faedah. Yasharuna al-laila kullah, ya, mereka begadang sepanjang, semalam suntuk, au mu'dhamahu fi ma la faidata fihi, atau kalaupun tidak semalam suntuk, ya sebagian malam mereka begadang yang pada perkara yang tidak bermanfaat di dalamnya. Au fihi faidatun mahdudatun, ya, atau mungkin dia tidak rugi-rugi amat, dapat faedah mungkin, namin husuluhum 'alaiha fi waqtin akhar. Mereka dapat faedah mungkin, namun itu bisa didapatkan di hari-hari yang lain. Ya. Adapun sekarang sibukan cuma. Kita mungkin sekarang belajar agama, ya. Belajar agama atau mengkaji ilmu. Untuk Ramadan ini fokuskan banyak beribadah-ibadah tadi. Bukan menuntut ilmu. Bukan berarti harus libur, wajib, tidak. Silakan menuntut ilmu, tapi jangan ritmenya kurangi. Gitu. Karena sekarang kita fokus membaca Al-Quran. Fokus dengan ibadah-ibadah spesial di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam yang akhir ini. Ya. Kemudian wa yu'attiluna hadhihi layali amma khusisat lahu. Mereka telah menghilangkan kekhususan malam ini. Jadi mereka biasa-biasa saja masuk di 10 malam yang akhir. Tidak ada bedanya antara di awalnya, di tengahnya, di akhirnya. Fa idza jaa waqtul qiyam namu. Kalau datang waktu salat, mereka tidur, kata Syekh. Wa fawwatu ala anfusihim khairan katsira. Dan mereka terluputkan, lenyap kebaikan-kebaikan yang banyak pada diri mereka. La'allahum la yudrikunahum fi amin akhar. Perhatikan kata Syekh. La'allahum la yudrikunahum fi amin akhar. Yang bisa jadi jemaah, mereka tidak mendapatkannya lagi. Dia tidak mendapatkannya lagi di tahun depan. Bisa jadi di Ramadan terakhir. Bisa jadi di malam-malam 10 malam yang akhir dan terakhir pula pada umurnya. Wa qad hamalu anfusahum wa ahlihim wa auladahum auzara. Ya, yang dia di Ramadan tahun depan enggak mendapatkan lagi karena usianya pendek, dia juga menanggung dosa yang Ramadan tahun ini. Dia menanggung dosa dirinya dan keluarganya serta anak-anaknya yang telah dia lalaikan. Ya, saqilatan auzaran saqilatan. Ini dosa yang sangat berat, lam yufakkiru fi su'i aqibatiha, yang tidak terfikirkan akibat jelek yang ditimbulkannya. Ya, wa qad yaqulu ba'duhum, kata Syekh, alasan orang tidak sungguh-sungguh mengisi, ya, salat malam di bulan Ramadan, ya, mereka ini santai-santai. Ada sebagian mereka yang beralasan, katanya Syekh, inna hadzal qiyam nafilah. Nah, ada yang ngomong begitu. Sesungguhnya tarawih, sesungguhnya solat malam, solat tahajud di bulan Ramadan dan selain Ramadan, kata mereka ini kan hanya sunnah atau ini hanya nafilah, hanya ibadah tambahan saja. Ya, wa anna yakfini al-muhafadzatu 'ala al-faraid.
sementara aku cukup dengan solat wajib saja. Subhanallah jemaah. Banyak yang gitu. Solat wajib saja, ibadah-ibadah wajib saja, enggak mau mengamalkan sunnah, padahal ini adalah musim-musim yang berkah. Wa qad qalat ummul mukminin Aisyah li amsali haula. Kata Syekh, sungguh ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah mengatakan, yakni tentang orang seperti itu ada. Ya, di mana kata Aisyah radhiyallahu anha, balagani an qaumin yaqulun, telah sampai kepadaku, ya, tentang suatu kaum yang mengatakan, atau tentang orang-orang yang mengatakan, kata Aisyah, inna addaina al-fara'idha lam nuballi an nazdada. Ya, sesungguhnya kami menunaikan yang wajib-wajib saja dan kami tidak peduli dengan yang tambahan-tambahan. Yani sunnah-sunnah enggak peduli. Ya, wali umri, kata Aisyah, demi umurku, la yas'aluhumullah illa amma aftaradu alaihim. Ya, tidaklah mereka ditanya oleh Allah kecuali apa yang telah mereka wajib, apa yang telah diwajibkan atas mereka. Ya. Artinya, iya, sesuatu yang wajib pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang wajib saja tidak cukup. Karena apa? Walakinnahum qaumun yukhti'una bil-laili wan-nahar. Perhatikan jemaah. Mereka itu kan kaum yang berdosa siang dan malam. Kita manusia, siang malam kita dosa. Ya. Artinya apa berjemaah? Artinya kita ini siang malam berbuat dosa, jangan mencukupkan ibadah yang wajib-wajib saja. Karena dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah tambahan, dan juga untuk melengkapi, menyempurnakan ibadah yang wajib kita. Makanya kata Aisyah, demi Allah ma taraka Rasulullah SAW qiyamal lail. Demi Allah, Rasul tidak pernah tinggalkan salat malam. Menunjukkan berarti Rasul saja yang sudah begitu salat malam, apalagi kita lebih berhajat tentunya. Taib. Kemudian wa min khasais hadhil ashril mubarakah anha yurja fiha perhatikan, musadafatu lailatul qadri allati qala Allah fiha lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dan di antara keistimewaan, kekhususan, ciri khas 10 akhir Ramadan yang penuh berkah adalah kita dengan mengisinya itu diharapkan musadafatu lailatul qadri. Diharapkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Musadafah itu tepat, yakni bertepatan dengan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kenapa kita dianjurkan para jemaah untuk memperbanyak mensibukkan diri dengan beribadah di 10 malam yang akhir, bahkan dianjurkan i'tikaf. Di antara hikmah i'tikaf dalam rangka kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ini ketika malam itu datang kita sedang fokus beribadah. Makanya di sini kekhususan dari 10 yang penuh berkah yang akhir Ramadan ini adalah anha yurja fiha musadafatu Lailatul Qadri allati qallahu fiha, yang mana Allah Taala telah berfirman, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Yang dimaksud yakni ini kebaikan dalam hal ibadah pada jemaah. Yani ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar lebih afdal daripada ibadah 1000 bulan yang dilakukan di luar Lailatul Qadar. Itu maknanya. Artinya kalau ada orang tidak ibadah di malam Lailatul Qadar, ya berarti dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi kebaikan itu bagi yang beribadah. Ya, bagi yang mengisinya dengan beribadah. Nah, wa fi sahihaini an Abi Hurairah, dan di dalam sahihain Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, di dalam sahihain dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, ini khususiyah spesial di 10 malam yang akhir. Itu dalam rangka kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab Nabi mengatakan orang yang disebut mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang man qama Lailatul Qadar. Orang yang qama, berdiri, maksud berdiri bisa mananya salat atau bisa mananya ibadah secara umum. Ya, orang yang beribadah secara umum atau orang yang salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh iman wa ihtisaban dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosanya yang telah lalu. Taib. Maka kata Syekh, wala yadfarul muslim bihadhihi al-lailah al-'azimah illa idza qama layali al-syahri kullahu li'annaha lam tuhaddad fi lailatin muayyanatin minha. Maka
seorang muslim tidak mendapatkan, tidak akan memperoleh. Wala yadfarul muslim, seorang muslim tidak akan mendapatkan ya malam yang agung ini, yakni memperoleh malam yang mulia ini, mendapatkan Lailatul Qadar ini, illa idza qama, kecuali kalau dia itu menyibukkan, berdiri, yakni menyibukkan malam-malam tersebut semuanya di semua bulan. Yani maksudnya dari mulai awal sampai akhir sibuk. Atau maksud Syekh di sini dari mulai malam 21 sampai selesai. Karena malam Lailatul Qadar ada di 10 malam yang akhir. Maksudnya di semuanya. Ya, jangan dipilih-pilih. Saya nanti kayaknya nih sekarang diperkirakan malam 23 atau malam 24. Ya. Jangan dipilih-pilih para jemaah. Yang penting di 10 malam yang akhir sudah. Hatta di malam genap pun, karena terkadang kalau menurut sebagian pendapat ulama, ya, justru Lailatul Qadar juga bukan hanya di malam ganjil saja. Karena terkadang Nabi menyebutnya ganjil itu dari depan apa dari belakang. Ya. Bisa jadi kalau ganjil dari belakang berarti malam genap. Oleh karena itu hati-hati. Yang penting kita di 10 akhir pokoknya fokus ibadah. Makanya kata Syekh, wala yadfarul muslim bihadhihi lailatil azimati illa idza qama layali asy-syahri kullaha li'annaha lam tuhaddad fi lailatin muayyanatin minha. Seorang muslim enggak akan mendapatkan malam yang agung kecuali kalau dia menunaikan semuanya. Semuanya 10 itu total semua. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi di malam-malam tertentu saja. Misalnya kata Allah, Lailatul Qadar di malam 21, tidak. Atau 23, tidak. 27, 25, 29, tidak. Pokoknya di 10 yang akhir itu sudah jelas. Taib. Wa hadza min hikmatillah. Dan ini sebagai bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Li ajli an yaksur ijtihadul ibad. Ya, fi tahriha. Ini supaya para hamba-hamba Allah itu sungguh-sungguh dalam mencarinya. Sengaja oleh Allah dirahasiakan. Nah, coba kalau Lailatul Qadar disebutkan misalnya tanggal sekian, sudah. Akan sibuk orang hanya di malam itu saja. Sehingga malam lain akan sepi. Maka mungkin ada orang yang tidak ibadah sudah. Alah santai saja nanti Lailatul Qadar juga. Ini rahasia Allah, justru ini hikmahnya supaya orang semangat ibadah. Sama hanya umur kita jemaah. Umur kita dirahasiakan supaya kita ini semangat. Kan bisa jadi umur kita ini besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Sehingga kita harus betul-betul mempersiapkan. Ya. Baik, harus mempersiapkan. Demikian pula di antara nikmat bahwa Lailatul Qadar terbatas di 10 akhir saja. Tidak di 1 bulan. Ya. Coba kalau Allah mengatakan Lailatul Qadar itu dari tanggal 1 Ramadan, apalagi Lailatul Qadar ada di mulai tanggal 1 Muharram sampai tanggal 29 atau 30 Zulhijjah misalnya. Itu musibah para jemaah. Berat kita untuk mencarinya. Namun sekarang 10 malam yang akhir kita mencari. Ya. Wa yaqumu layali syahri kullaha, dan mengisinya malam-malam semuanya li talabiyah, untuk mendapatkan atau mencari Lailatul Qadar, fatahsulu lahum kasratul amal wa kasratul ajr. Sehingga dengan sebab kita mencari-cari Lailatul Qadar misalnya, dengan itu banyak berarti amal kita. Ya, banyak berarti pahala kita. Maka kata Syekh, fajtahidu rahimakumullah fi hadhihi al-ashr allati hiya khitamu syahri. Maka bersungguh-sungguhlah kalian, semoga Allah merahmatimu, untuk beribadah di 10 akhir ini, yang dia adalah khitamu syahri, dia adalah penutupnya bulan, wa hiya layalil itqi minan nar. Dan 10 ini adalah, kata beliau, ini dia. Ya, isyarat tadi beliau tegaskan di sini. Yang mana 10 malam yang akhir Ramadan ini merupakan malam-malam pembebasan dari api neraka. Lihat, Syekh mengatakan ruwiya, itu bacanya ruwiya. Ya, ruwiya ani Nabi, telah diriwayatkan dari Nabi. Karena saya juga tahu ini hadis ini dhaif. Namun ulama sebagian ada yang mensahihkan, gitu loh. Oleh karena itu Syekh di sini menggunakan dengan sigot tamrid. Tamrid itu dengan tidak memastikan. Seperti dikatakan, qila, bukan qala. Kalau qala jelas pasti dia berkata qala. Tapi qila dikatakan, atau ruwiya, bukan rawa. Bukan rawa, telah meriwayatkan, bukan, tapi ruwiya, diriwayatkan. Ya, dengan mabni majhul. Maka ini menunjukkan
Kalau ada ungkapan ulama seperti ini menunjukkan beliau tidak yakin kalau ini hadis sahih atau minimal diperselisihkan, sehingga beliau tidak mau memastikan Nabi telah bersabda tidak. Beliau mengatakan ruwiya anin Nabi, telah diriwayatkan dari Nabi annahu qala, katanya beliau bersabda an syahri Ramadan, tentang bulan Ramadan, syahrun awaluhu rahmah, bulan yang awalnya adalah rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Fal muslimul ladzi tamuru alaihi mawasimur rahmah, maka muslim yang dilalui oleh musim-musim rahmat, wa al-maghfirati wal itqi minan nar, oleh ampunan dan pembebasan dari api neraka, fi hadha syahri, di bulan Ramadan ini, maka waqad badala majhudahu wa hafidha waqtahu wa tamasa ridha rabbih, ya, yang dia sudah bersungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuannya, menjaga waktunya, berusaha mencari mendapatkan ridha Rabbnya. Kata beliau, inna hadal muslim, maka orang muslim ini hariyun an yahuja, yakni besar harapan dia untuk mendapatkan kulla khairati hada syahri, mendapatkan semua kebaikan di bulan ini, wa barakati, dan keberkahannya, wa yafuja binafahatihi, dan dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan yakni pahalanya, wa yanal Taib. Sudah. Masya Allah. Taib. Sampai mana tadi? La hawla wa la quwwata illa billah. Fayanala ad-darajatil aliyah, sehingga dia mendapatkan derajat yang tinggi. Taib. Bima aslafahu fil ayyamil khaliyah, terhadap apa yang telah dia lakukan, ya, pada hari-hari yang telah lalu, yakni ketika di dunia. Yani kita mendapatkan insyaallah apa yang Allah janjikan. Dan ini berdasarkan firman Allah di surah Al-Haqqah ayat 24, ya. Allah mengatakan qul washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka penduduk surga dikatakan apa? Makan minumlah dengan enak, lezat, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, yakni ketika di dunia. Taib. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Nasallahu at-taufiq wal qabul wa al-afa 'anit taqsir. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Taufik yakni maknanya kita ini diberi kemampuan untuk menjalankan ketaatan. Itu hidayah, taufik itu begitu. Jadi ada orang yang diberi hidayah ilmu tapi belum bisa melakukan, tapi sudah didapatkan ilmu. Nah, ketika bisa melakukan ilmu tersebut, itu namanya taufik. Dia tahu ini adalah ibadah yang besar, lalu dia kerjakan, itu taufik namanya. Jadi kalau hidayah ilmu didapatkan dari siapapun, dari manusia, dari para ulama. Adapun hidayah taufik yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah taufik wal qabul, dan diterimanya amalan. Wal afa, dan kita mohon ampun kepada Allah ani taksir, dari segala kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah. Nah, ini diantara adab setelah ibadah itu istighfar, jemaah. Karena seorang muslim dalam beribadah tentu banyak kekurangan. Maka akhiri ibadah kita dengan istighfar. Sehingga sholat misalnya ditutup dengan istighfar. Jadi selesai sholat itu bukan baca Al-Fatihah. Perhatikan hadis Muslim dari Sauban radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Thumma qala Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Bahwasanya Nabi SAW kalau beliau berpaling dari salat, selesai salat, beliau istighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
Kemudian kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ya, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Di sini ada catatan footnote ya dari Syekh yang menunjukkan, kata beliau, ini tentang di malam-malam 10 yang akhir ada imam-imam masjid ya yang tidak mau melakukan tahajud di malamnya. Sehingga kita ini taraweh 2 kali nih. Ini yang biasa kita lakukan ya. Jadi taraweh kalau di 10 akhir itu 2 kali. Di ini aja yang memang lincah sekali yang itu. Taib. Mana tadi? Taib. Taib. Jadi tarawih ya. Kalau di 10 malam akhir itu dilakukan 2 kali setelah Isya, namun jangan witir dulu. Nanti kita sholat lagi di 2:30. Dan sudah dipraktekkan di Saudi Arabia. Nah, sehingga di sini Syekh memberikan tanbih kepada para imam-imam masjid yang tidak melakukan itu. Maka kata beliau, hada wa yajibu tanbih. Ini yang perlu diperhatikan ya, ala anna ba'da a'immatil masajid, atas sebagian para imam-imam masjid. Hadahumullah, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Yukhalifuna sunnah, ini menyelisihi sunnah. Wahadiyah salaf, dan petunjuk para as-salaf. Haitsu inna sunnah hiya ziyadatul ijtihad, bahwasanya yang sunnah itu adalah bertambah, yakni kesungguh-sungguhannya di dalam ibadah fi hadhil ashri, di 10 yang akhir Ramadan ini. Bija'li salati tarawih qismain, ini dengan menjadikan salat tarawih 2 kali, 2 bagian. Fa yusalli 10 raka'atin fi awalil lail, maka dia salat 10 rakaat di awal di awal yakni pada Isya, wa 10 raka'atin tahajjudan fi akhiril lail, dan 10 rakaat lagi pula nanti di akhir, yakni salat tahajud, yakni tidur dulu nanti tahajud bangun ya di akhir malam, sekitar jam 3 atau menjelang 2:30. Wa tuhtam bil witir, lalu tutup dengan witir. Ini berapa semuanya salat? 21 rakaat. Ya. Jadi 10 di awal, 10 di akhir plus witir. Ya, 1 rakaat atau witir 3 rakaat berarti menjadi 23 rakaat. Lakin mana tadi? Lakin ba'dul a'imma fi hadha zaman yulgi salata awwal al-lail wa yaqtasir ala salati tahajjud 10 rakaatin. Namun sebagian imam-imam masjid katanya apa? Menghilangkan salat di awal malam, yakni pada Isya, mencukupkan salat tahajud saja 10 rakaat ditambah witir. Yani dia hanya memindahkan saja dari pada Isya ke malam. Ya, atau sebaliknya au yulgi salat tahajud wa yaqtasiru ala salati tarawih fi awalil lail. Atau mereka menghilangkan tahajud, mencukupkan salat setelah Isya saja tarawihnya. Ini dua-duanya keliru, kata Syekh di sini. Wa man hada annahum la yazidu, perhatikan. Maknanya kalau begini berarti mereka tidak bertambah keseriusan ibadah, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajidu ijtihaduhu fi hadhil ashri. Sementara Nabi kan bertambah kesungguhan beliau dalam beribadah, bertambah di 10 akhir ini. Wa yuhyi layaliha wa bi ziyadati shalah wa tatwiliha, dan Nabi menambah malam-malam itu dengan menambah salat, menambah panjangnya salat. Taib. Ini sebagai bentuk tanbih, peringatan dari Syekh kepada para a'immah, pada imam masjid. Nah, kita sekarang mari kita apa yang disebutkan oleh Syekh di sini kita lakukan jemaah. Ya, atau gini jemaah, minimal ya. Kalau memang berat 10 nanti bangun 10 lagi. Tapi masa berat jemaah, saudara-saudara kita loh. Saudara-saudara kita yang dari NU itu sholat puluhan rakaat, Masya Allah, mereka semangatnya luar biasa. Coba kita niru saudara kita yang NU itu, Masya Allah, semangat mereka bagus sekali. Ya, walaupun ada di sebagian pondok di mana itu, ya, yang sholatnya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, nggak sah. Ya, makanya mari kita sholat perpanjang sekarang, sholat ditambah lagi sekarang, namun dengan tetap menjaga, itu rukun sholat, menjaga tumakninah.
Ya, tumanina itu rukun salat. Tidak sah salat tidak tumanina, jemaah. Tumanina itu apa? As-sukun. As-sukunu biqadri dzikril wajib. Tumanina itu artinya diam selama zikir yang wajib, tumanina. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Diam. Sami Allahu liman hamidah. Diam. Rabbana lakal hamd. Atau Rabbana walakal hamd. Atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Mau ditambah boleh. Kalau enggak pun cukup. Baru Allahu Akbar. Nah, ini namanya tumanina. Adapun yang subhanallah azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah Allahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallah Allahu akbar, subhanallah. Ini tidak tumanina, itu tidak sah salatnya. Sebab Nabi mengatakan kepada orang yang seperti itu salatnya, kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salatmu, ulangi salatmu karena kamu itu tidak salat, kata Rasulullah. Naudzubillah, jemaah. Itu tidak salat disebut oleh Nabi. Yani tidak sah salatnya. Jelas ya? Jadi tumanina itu penting. Silakan salat banyak rakaat, silakan. Tapi tetap menjaga tumanina. Taib, apa katanya? Bagaimana cara ibu hamil muda yang qadarullah tidak bisa puasa akibat muamal dan susah untuk bangun salat sunnah karena lemas? Bagaimana cara beliau bisa menggapai Lailatul Qadar? Taib, salat sambil duduk, salat sunnah. Bahkan salat sunnah itu para jamaah, walaupun tidak punya udzur, boleh sambil duduk, namun pahala separuh dari orang yang salat berdiri, gitu lah. Separuh pahalanya. Itu bagi yang sehat ya. Tapi yang tidak mampu karena sakit udzur misalnya, maka boleh sambil duduk dan pahalanya tetap sempurna. Ya, pahalanya tetap sempurna. Maka tetap dia silakan salat, kemudian baca Quran, ya, Masya Allah. Masih banyak cara-cara berzikir. Kemudian nanti insya Allah akan kita kaji tentang adab-adab dalam kita menyambut atau menggapai Lailatul Qadar, insya Allah ta'ala. Bagaimana adab-adabnya? Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.